Buat teman-teman semua, ini saatnya kita meraih mimpi. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada teman-teman generasi gemilang dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat bertemu di acara Generasi Gemilang Pro 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto. Bersama Kak Hestin di sini akan menemani teman-teman semua selama kurang lebih 40 menit ke depan. Acara ini juga dapat disaksikan melalui aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Purwokerto. Sebelumnya, agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kami dari Sekolah Dasar di wilayah Korwilcam Dindikbud Kaligondang dengan penanggung jawab Korwilcam Dindikbud Kaligondang, Bapak Sutriyono SPD MM, Ketua Bapak Sugono SPD, Koordinator dan MC Hastin Widianti SPD SD MPD. Pada kesempatan kali ini akan kami tampilkan sajian menarik dan menghibur untuk teman-teman generasi gemilang dimanapun berada dengan tema mewujudkan generasi emas dengan kebiasaan anak Indonesia hebat.
Terima kasih kepada Zakia Talita Saki dari SD Negeri 1 Penaruban yang sudah mengawali acara ini dengan suara merdunya menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila sebagai semangat kita untuk terus menerapkan kebiasaan gemar belajar. Zakia ini punya banyak prestasi loh teman-teman. Di antaranya sebagai juara 2 lomba menyanyi tunggal dan juara 3 lomba macapat Islami tahun 2024. Baik teman-teman generasi gemilang, apakah teman-teman ada yang suka bangun pagi dan beribadah? Wah, kalian semua hebat ya. Perintah untuk bertakwa, berbuat baik kepada keluarga dan juga anak yatim ada dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1 dan 2. Hari ini teman kita Kaiza Zulfiandra Milano dari SDIT Lentera Hati akan membacakan surah An-Nisa ayat 1 dan 2. Kaiza ini merupakan juara 2 lomba MAPSI cabang tilawah tingkat kecamatan Kaligondang. Teman-teman, selamat menyaksikan dan mendengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila
innahu kana huban kabira. Innahu kana huban kabira. Shadaqallahul azim. Teman-teman generasi gemilang, saat ini sesuai dengan anjuran Pak Menteri, kita diperintahkan untuk melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, supaya teman-teman makin menghebat, akan kita tampilkan pidato bahasa Jawa dengan judul Pakulinan Becik Tumuju Kapribaden Luhur yang akan disampaikan oleh Hanif Dwi Radinka dari SD Negeri 1 Penolih. Hanif ini juara 1 lomba sesorah tingkat kecamatan. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para rawuh ingkang kinurmatan, sepindah monggo kita sedaya tansah ngaturaken raos syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Mirah lan Maha Asih, ingkang sampun paring kanikmatan lan kawilujengan kagem kula lan panjenengan sedaya. Amarga saking welas asihipun Gusti, kula lan panjenengan sedaya saged pepanggihan ing RRI Purwokerto menika kanthi sehat wal afiat. Boten kirang setunggal menapa. Boten kesupen sholawat ugi salam kagem junjungan kita sedaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kula tresnani, wonten pepanggihan menika kula badhe ngaturaken sesorah kanthi irah-irahan pakulinan becik tumuju kapribaden luhur. Tembang lan piweling Jawa kathah ingkang maringi piwulang becik kados tembang gembuh menika ingkang ngemot piwulang becik kagem kados ingkang midanget. Aja nganti kabanjur barang pola ingkang nora jujur. Yen kebanjur sayekti kojur tan becik. Becik ngupaya iku pitutur ingkang sayektos. Wonten pitutur Jawa ingkang mungel. Jujur iku makmur wekasane. Surasa saking pitutur menika yaiku tiyang ingkang jujur bakal makmur pungkasane. Amarga jujur menika dados pakulinan becik ingkang saged menggak cidra kang dadosake tumindak awon. Tiyang ingkang jujur iku jejeg tumindake. Sifat jujur menika dadosake kuncen kabecikan kangge ngraih akhlak ingkang mulya. Mila saged mujudake gesang ingkang tentrem lan tebih saking masalah. Tiyang ingkang jujur bakal tansah lapang boten wonten bebendu ing manah. Urip mulya lan sekeca. Kosok balene menawa boten jujur. Wonten pitutur Jawa ingkang mungel. Sapa sing ora jujur bakal ajur. Tiyang ingkang boten jujur boten pitados dening tiyang sanes. Mila teng buni mawon papan utamakna tumindak jujur amarga boten jujur saged ndadosake cilaka amarga cidra kang ndadosake mati ing manah. Mulaniku monggo wiwit sakmenika sesarengan kula lan panjenengan sami ngulinakake pakulinan jujur ing pundi mawon papan. Supados
saged kawujud kapribaden ingkang luhur. Para rawuh ingkang kula tresnani, mugi-mugi sesorah ingkang sampun kula aturaken saged dados pengenget kagem kula lan panjenengan sedaya. Numpak becak marang pekan, wonten pekan mundhut santen. Kula kinten cekap sementen, sedaya lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan teman-teman semua. Teman-teman generasi gemilang, hebat sekali ya Hanif dapat berpidato menggunakan bahasa Jawa. Bahasa daerah merupakan bagian penting dari kekayaan budaya sebuah wilayah. Dan sangat penting untuk mempertahankan warisan, prinsip dan identitas budaya sebuah masyarakat. Menjaga bahasa daerah tidak hanya menjaga sistem komunikasi, tetapi juga menjaga keberlangsungan identitas budaya yang unik. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Penampilan selanjutnya, mari kita dengarkan suara merdu teman-teman kita, Muhammad Ailul Zulfan dan Ferda Zidatul Ilmi, Vela dari SD Negeri 1 Sitanegara yang akan menyanyikan lagu berjudul Masyitah. Selamat mendengarkan dan menyaksikan.
sungguh harumlah namamu. Masyito, Masyito, sungguh mulia jasamu. Merdu Mendayu, suara dari Muhammad Ailul Zulfan dan Ferda Ziyadatul Ilmi Vela ini ya teman-teman. Mereka adalah peraih juara 1 tahun 2024 dan juara 2 tahun 2023 dalam lomba yang sama, yaitu lomba duet religi MAPSI tingkat Kecamatan Kaligondang. Penampilan selanjutnya, mari kita dengarkan suara yang tak kalah merdunya. Ada teman kita, Elnia Mukaromah dari SD Negeri 2 Arnan yang akan membawakan Sekar Macapat Pangkur Paripurno Laras Selendro Patet Songo dan Sekar Mocopat Gambuh Laras Pelok Patet Barang. Elnia ini pernah meraih juara 1 Mocopat FTBI tingkat kecamatan. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekar Mocopat Pangkur Paripurno Laras Selendro Patet Songo. Prosiswa Sanusantara Haiwa sira lirwa budaya Jawa. Tuk sumber kawruh kang luhur dadya bentenging bangsa. Ayo padha den persudi kang satuhu ngleluremreng basa Jawa junjung luhuring nagare. Sekar Mocopat Gambuh Laras Peluk Patet Barang. Ojo sok seneng udur agawe kancan sasar susur sing prasaja kalamun agawe kalis kekantenan asta iku rumaket sang saya katon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman generasi gemilang, kali ini teman kita akan membagikan salah satu cerita legenda yang paling masyhur di Kabupaten Purbalingga. Cerita ini mengisahkan tentang sosok yang konon memiliki kecantikan tiada tara pada masanya, bernama
Putri Ayu Limbasari. Meski demikian disebutkan bahwa kecantikan sang putri ini justru membawa malapetaka yang berujung pada kematian. Seperti apakah kisahnya? Yuk kita ikuti bersama dongeng dari teman kita Liona Aprilia dari SD Negeri 1 Arenan. Liona ini juara 1 lomba tari FLS 2N tingkat Kecamatan Kaligondang. Baiklah, selamat mendengarkan dan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan bercerita tentang kisah Putri Ayu Limbasari. Sosok Putri Ayu Limbasari tidak lepas dari seorang penyebar dakwah dari Turki yang bernama Syekh Gandiwesi. Syekh Gandiwesi datang kepada Panembahan Senopati di Mataram untuk memohon izin menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Senopati merasa senang sekali, bahkan memerintahkan Syekh Gandiwesi untuk ditemani 5 adipati, yaitu Wiratama, Wirayuda, Wirataruna, Wiratenaya, dan Wirapraja. Dalam perjalanannya, Syekh Gandiwesi berhasil menyebarkan agama Islam di berbagai daerah. Para adipati, Raja Mataram bangga terhadap yang kita lakukan. Kalian diangkat menjadi bupati di daerah yang kalian bangun. Sedangkan aku akan membangun padepokan di daerah ini. Padepokan ini akan diberi nama Padepokan Nimbasari. Nimba yang artinya mencari dan sari yang berarti ilmu. Orang-orang akan belajar atau mencari ilmu di sini. Seiring berjalannya waktu, Nimbasari dikenal menjadi Limbasari. Nama Padepokan Limbasari terkenal ke seluruh wilayah hingga ke Pulau Bali. Hal ini membuat Ketutlingi dan Patrawisa datang ke Limbasari dan berguru pada Syekh Gandiwesi. Ketutlingi adalah pemuda yang hebat dan sangat sakti, sehingga Ketutlingi dinikahkan dengan putri sematawayang Syekh Gandiwesi yang bernama Siti Rumbiyah. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Lingi Kusuma dan Sri Wasiati. Lingi Kusuma, kamu tumbuh menjadi pemuda yang hebat dan dapat menggantikan aku di padepokan ini. Sementara itu, cucuku Sri Wasiati, kecantikanmu sangat terkenal. Saatnya aku pergi mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Syekh Gandiwesi berpamitan kepada Ketutlingi, Siti Rumbiyah, dan kedua cucunya meninggalkan Limbasari. Sementara itu, Sri Wasiati semakin terkenal menjadi putri cantik, membuat banyak pemuda menginginkan Sri Wasiati menjadi istri. Terbukti dari 4 adipati yang datang untuk melamarnya. Kang Mas, aku takut menerima lamaran salah satu dari mereka. Akan membuat yang lain merasa tersinggung. Sebagai kakak, Lingi Kusuma merasa tidak tahan melihat penderitaan batin yang tengah dialami sang adik. Adikku,
Sriwasiati, aku punya ide. Kamu tak usah khawatir soal pinangan mereka. Aku akan mengadakan sayembara untuk keempatnya. Aku akan bertanding dengan mereka. Siapapun yang bisa mengalahkanku, maka dia yang akan jadi suamimu. Setelah bertanding cukup lama, satu persatu para adipati tumbang di tangan Lingi Kusuma. Suatu hari berkumpullah para adipati untuk menantang Lingi Kusuma. Keempat adipati menyusun rencana untuk membalas sakit hati mereka dengan bersekongkol untuk mengeroyok Lingi Kusuma. Lingi Kusuma pun akhirnya terbunuh. Limbasari dirundung kesedihan atas meninggalnya Lingi Kusuma. Kami semua menang. Saatnya kamu memilih salah satu dari kami, ucap salah satu adipati menuntut Ketut Lingi. Sriwasiati melihat ketakutan ayah dan ibundanya. Sriwasiati pun melaksanakan niatnya untuk bertapa. Aku akan memilih salah satu dari kalian, tetapi izinkan aku untuk melakukan luwat atau tapa pendam di lubang ini selama 7 hari. Tutuplah aku dengan tanah. Berilah aku sebatang bambu dan benang. Jika setelah 7 hari benang dapat ditarik, itu artinya aku telah mendapat petunjuk dari Sang Maha Kuasa. 1-2 hari benang masih terlihat bergerak-gerak. Akan tetapi setelah 1 pekan tidak ada lagi gerakan. Pada akhirnya keluarga dan keempat adipati memutuskan menggali tanah tempat sang putri bertapa. Nah, benang dapat ditarik. Itu artinya sang putri Limbasari telah mendapat petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Setelah digali, mereka menemukan Sriwasiati sudah tidak lagi bernyawa. Semua orang sangat bersedih melihat kenyataan sang putri yang cantik jelita telah tiada. Keempat adipati pun menyesali perbuatan mereka. Mereka meminta maaf kepada Ketut Lingi dan Siti Rumbiah. Anakku Sriwasiati, kau rela berkorban demi kedamaian tanah Limbasari. Hingga kini Limbasari terkenal dengan kecantikan para wanitanya. Teman-teman, sekian cerita Putri Ayu Limbasari. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita harus rela berkorban demi kebaikan. Ketupat ditutul santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman ceritanya? Sungguh mulia ya hati Putri Ayu Limbasari, demi kedamaian untuk semua orang rela mengorbankan dirinya. Selanjutnya ada teman kita Angelika Zaputri dan Hilal Najwa dari SD Negeri 1 Pagerandong akan menyajikan geguritan yang berjudul Lintang Smaput. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Lintang Smaput dening Lina Kelana. Ben wangi lingsir aku lungguh nang amben mangku kalkulator. Kitungi lintang-lintang kang ambyar kebaki jagat. Siji, loro, telu,
jam lorot lintang nyunari sukmo ning geneo ana sawijining lintang sunare riap-riap kaya wong ora turu 10 dina. Ana apa koe lintang? Kabeh lintang padha sumringah bungah. Lah kok koe acum ra duwe daya? Kenapa koe lintang? Dak seleh kalkulatorku. Tak parani lintang kang siji kuwi. Mripatmu teles. Banjir kaya kali kunang. Lan iku dodomu mbredeli. Sinawang abang mongar-mongar. Kowe kenapa lintang? Lintang liyane nyedak. Nguasne aku njur ngomong karo mbrabak. Kowe isih takon kenapa? Rungokno sira kabeh. Kowe sing marakake lintang dadi kaya ngene. Kowe sing seneng ndaguri kulit alus tanpa bolot. Kowe sing mreteli tetanduran ijo royo-royo. Kowe kabeh sing royokan bondo warisan sedulurmu. Sing ngeruki ambegan-ambegan jroning bumi. Ngodot lan nglempit ilat-ilat kang kepleset lati. Kowe kabeh nyolong cahyaning lintang iki. Oh, wong-wong kang ora duwe maesan. Elingo. Kowe iso nguasani wengi sebabe aku. Elingo. Turumu angler amarga aku. Elingo. Aku iso mateni isukmu. Lintange saiki semaput. Ora sumringah geguyu kaya biasane. Sebab gumebyar padange wis kok cacah-cacah ning kalen budak. Peceren ngisor kiwan. Eling. Lintang panjering wengi bakal mati kak sisa lakon. Balikna. Nyawane lintang sing kok pendem jero nang lempitane bantalmu. Gage tangiyo. Usapluh kang milih deres nang plupuke lintang. Bugah lintang. Supaya uripmu gemontang. Kinurmat dhuwur kaya lintang ing angkasa. Terima kasih Angel. Angel tahun ini meraih juara harapan 1 lomba cerita Islami. Dan Hilal Najwa adalah peraih juara 1 mocopat Islami tingkat kecamatan. Teman-teman generasi gemilang, ada yang suka mendoakan ibu enggak setiap hari? Nah, penampilan berikutnya teman kita Bayu Andriansah dari SD Negeri 1 Pagerandong mau membacakan puisi yang berjudul Serangkum Doa untuk Ibu. Bayu ini pernah meraih juara 1 lomba pantomim tingkat kecamatan. Hebat ya? Selamat
mendengarkan dan menyaksikan. Serangkum doa untuk Ibu. Puisi karya Hastin Widianti. Malam semakin memukau, membiusku pada kenangan masa lampau, di mana tiap malam kita bersenda gurau dalam balutan cahaya cintamu yang kemilau, yang menerangi hingga kedalaman kalbuku. Dari masa ke masa, merajut hari, merenda waktu, bertumbuh dan berlaku, tak jarang diri ini mematahkan hatimu, Ibu, hingga melukai di kedalaman hati, mencederai hubungan suci. Senandung semesta kian mengalun, mengiringi curan rasa dan tangisan jiwa, mengundang rimis dalam hati, mengingat kehilafan diri. Di hening malam ini, dalam kidung yang tertata, kurangkum deretan doa. Semoga surga untukmu. Teman-teman generasi gemilang, setelah mendengarkan puisi yang berjudul Serangkum Doa untuk Ibu, membuat hati kita tergugah untuk melangitkan doa-doa untuk Ibu yang sudah banyak berjasa pada kita ya. Seperti lagu yang akan dinyanyikan oleh teman kita, Keiza Alfiano Yosgi dari SD Negeri 1 Kalikajar yang berjudul Untuk Tuhan. Sekaligus sebagai penutup acara Generasi Gemilang hari ini. Keiza ini meraih juara 1 lomba menyanyi tunggal tingkat kecamatan. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Oh Tuhan, ini aku lagi mencurahkan isi hati. Jangan bosan mendengarku lagi. Aku yang banyak meminta, tapi bolehkah satu kali lagi kau dengar sebaik doa ini? Kirimkan sayang untuk mereka, hangatkan selalu di hatinya. Ku tahu tak akan pernah bisa membalas semua cintanya. Terangi jalan di lelahnya, lindungi dari duka lara, kuatkan mereka untuk jalani semua dalam hidup ini. Oh Tuhan, ini aku lagi
Dengarkah semuanya, seakan bosan aku mengulang permintaanku sekali lagi. Kirimkan sayang untuk mereka, hangatkan selalu di hatinya. Ku tahu tak akan pernah bisa membalas semua cintanya. Terangi jalan di lelahnya, lindungi dari duka lara, kuatkan mereka untuk jalani semua dalam hidup ini. Ku tahu engkau pasti mendengar untuk mama dan papa. Oh Tuhan, oh Tuhan. Demikian penyajian dari putra-putri sekolah dasar di wilayah Korwilcam Dindikbud Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Semoga dapat menginspirasi teman-teman generasi gemilang RRI Purwokerto dimanapun berada. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mari bersama kita wujudkan generasi emas dengan kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya Hastin Widianti selaku pembawa acara yang bertugas undur diri. Burung Garuda terbang ke Kalimantan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.